warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai kelompok 4. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, yaitu Citra Sukma Ode. Kedua Gina Salsabila. Ketiga Yuyun. Keempat Marlina. Kelima Panti Ismail. Keenam Nur Fahmi. Dan ketujuh Ode Harnita. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada saat kami menjelaskan materi ciri-ciri makhluk hidup, kami menggunakan metode permainan, diskusi, dan ceramah. Teknik yang kami gunakan adalah teknik tanya jawab, dan media yang kami gunakan adalah media gambar. Oke, selanjutnya kita mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ode Harnita dengan NIM 0320001393. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang digunakan SD kelas 3 dengan tema ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu pendekatan saintik. Pendekatan saintik yaitu tentang proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar pembelajaran secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati. Kemudian metode permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penguasaan, dan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun dengan NIM 0320010551. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan strategi dan teknik apa yang kami gunakan. Baik, strategi yang kami gunakan yaitu strategi pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran yang menghendaki siswa belajar secara bersama-sama dan saling membantu satu sama lain. Kemudian teknik yang kami gunakan yaitu teknik tanya jawab. Teknik ini di mana guru memberikan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan membangun pemahaman siswa materi yang sedang dipelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati dengan NIM 0320011116. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang media belajar yang digunakan di dalam pembelajaran kelas 3 sekolah dasar dengan tema ciri-ciri makhluk hidup. Jadi media yang dapat digunakan yaitu media gambar. Media gambar merupakan perwujudan gambar dari hasil peniruan benda-benda, pemandangan, pemikiran, dan juga ide-ide yang divisualisasikan ke dalam bentuk dua dimensi. Media gambar juga media yang paling umum atau media yang paling sering digunakan, karena media gambar ini dapat dipakai, dimengerti, dan juga dinikmati secara bersama-sama. Salah satu jenis media gambar yang bisa digunakan adalah jenis media visual yang diproyeksikan. Karena gambar-gambar yang ada di dalam media gambar adalah gambar-gambar yang diam atau gambar-gambar yang tidak bergerak. Contoh media gambar yaitu lukisan, gambar, film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panti Ismail. Saya dari kelompok 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, dalam kegiatan pembelajaran ini sendiri ada bagian langkah-langkah pendahuluan dan ada bagian inti. Jadi, langkah-langkah pendahuluan itu sendiri yang pertama adalah guru perlu menyapa siswa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Langkah kedua, siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh salah satu siswa. Langkah ketiga, menyanyikan lagu nasional. Langkah keempat yaitu guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Langkah kelima yaitu pembiasaan membaca selama 15 menit atau yang biasa disebut dengan literasi. Langkah berikutnya itu guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang ingin mereka capai. Selanjutnya itu guru perlu melakukan apersepsi dengan bermain tebak gerak hewan. Untuk bagian inti langkah-langkahnya sendiri adalah yang pertama, siswa perlu mengamati gambar pada buku teks dan menyimpulkan bahwa gambar tersebut menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina. Saya dari kelompok 4. Langsung saja. Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Syukurlah kalau baik semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, sesuai keyakinan kita masing-masing. Dan yang memimpin doa adalah ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas berdoa dulu. Kemudian kita bernyanyi dulu. Dan lagunya yaitu lagu wajib nasional. Oke. Bernyanyi selesai. Kemudian saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi, adik-adik, materi kita hari ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Adik-adik, saya berikan kesempatan untuk membaca 15 menit ya. Kemudian, saya menjelaskan materinya. Sebentar saya akan tanya kembali. Adik-adik mengenai materi yang kalian baca tadi. Silakan dibaca 15 menit ya. Ya, saya akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup ya. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, reproduksi, mengeluarkan zat sisa pekat terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri dari lingkungan. Oke, jadi begitu ya adik-adik ciri-ciri makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi dengan NIM 0320011259. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang digunakan dalam pembelajaran IPA kelas 3. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu 1. Bernafas atau respirasi. Bernafas adalah proses pertukaran gas yang dibutuhkan makhluk hidup dan lingkungannya. Bernafas juga merupakan pertukaran dengan masuknya oksigen dari lingkungan masuk ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida dari dalam tubuh ke lingkungannya. Yang kedua yaitu bergerak. Bergerak adalah perubahan posisi dari suatu kesetimbangan. Dan untuk melakukan ciri yang satu ini kita dapat memerlukan alat gerak. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa makhluk hidup akibat pertumbuhan. Sedangkan berkembangan adalah proses perubahan menuju ke kedewasaan. Yang keempat yaitu memerlukan makanan atau nutrisi. Makanan merupakan bahan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup dan untuk mendapatkan nutrisi dan energi sehingga terpenuhi kebutuhan hidup. Yang kelima yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Berkembang biak atau bereproduksi merupakan upaya yang dilakukan makhluk hidup untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan jenisnya. Yang keenam yaitu adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Kemampuan adaptasi makhluk hidup akan membentuk tubuh, fungsi alat tubuh, dan tingkah laku sesuai dengan lingkungannya. Yang ketujuh yaitu mengeluarkan zat sisa. Setelah makanan masuk ke dalam tubuh, makanan akan diolah sedemikian rupa melalui proses yang disebut metabolisme. Zat yang dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa. Yang ke-8 yaitu PK sedemikian rupa melalui proses yang disebut metabolisme. Zat yang dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa. Yang ke-8 yaitu PK terhadap rangsangan. PK terhadap rangsangan adalah PK terhadap rangsangan artinya yaitu makhluk hidup memberikan respon terhadap perubahan di sekitarnya. Yang ke-9 yaitu pengaturan regulasi tubuh. Regulasi adalah proses pengaturan tubuh dari alam oleh berbagai struktur biologis dan kimia agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Demikian, terima kasih. Oke, baiklah, itulah penjelasan dari teman-teman saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.